Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada kabar yang menurut saya cukup menggembirakan bagi para pendukung PSM Makassar. Karena nampaknya untuk melihat PSM Makassar kembali bermain di kota Makassar, mungkin ya tidak lama lagi teman-teman. Tidak lama itu ya mungkin dalam 5 tahun terakhir ini mungkin PSM Makassar udah kembali bermain di kota Makassar. Karena kita tahu saat ini PSM Makassar bermain atau berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Tapi Pak Wali Kota Makassar saat ini yaitu Bapak Munapri Arifudin menjanjikan untuk membangun satu stadion bertaraf internasional di kota Makassar. Nampaknya janji-janji dari Bapak Munapri Arifudin ini bukan sekedar janji-janji kampanye teman-teman. Karena saat ini, atau bukan saat ini, kemarin lah teman-teman, beliau sudah bertemu dengan investor asal Qatar. Ya tentunya untuk menjajaki kerjasama, salah satunya membangun stadion bertaraf internasional di kota Makassar. Jadi ya makanya saya bilang tidak lama lagi. Tapi ya ini masih tahap permulaan. Kita tunggu, kita kawal sampai stadionnya jadi tentunya teman-teman. Kita tunggu pembebasan lahannya, kita tunggu peletakan batu pertamanya, kita tunggu semen-semennya, pondasinya udah dibangun, dan kita kawal sampai stadion ini benar-benar jadi dan dipakai oleh PSM Makassar. Mudah-mudahan tidak seperti Stadion Berumbung yang mangkrak pembangunannya teman-teman. Sayang sekali. Jadi apapun itu, kita memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar saat ini, yaitu Bapak Munapri Arifudin. Bukan hanya sekedar bertemu dengan investor, Bapak Munapri Arifudin juga udah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan tentunya oleh investor untuk mendukung, untuk keberlanjutan kerjasama ini, khususnya untuk pembangunan stadion bertaraf internasional yang akan dibangun di kota Makassar. Ini saya akan membacakan sedikit beritanya teman-teman ya. Ini dari Detik Sulsel Makassar. Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan sudah menyusun timeline atau jadwal sementara pembangunan Stadion Untia. Stadion Untia. Pembebasan lahan untuk stadion yang direncanakan dimulai Mei tahun ini, sedangkan konstruksi paling lambat pada Desember 2025. Pembebasan lahan ya Agustus, terus konstruksi paling lambat pada Desember 2025. Hal itu diungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Makassar, yaitu Munapri Arifudin di kantor Wali Kota Makassar pada Jumat tanggal 12 bulan 4 2025. Jadi ya itu adalah ringkasan singkatnya teman-teman yang saya bacakan. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya silahkan kunjungi portal berita yang saya sebutkan tadi, yaitu Detik Sulsel teman-teman ya. Jadi untuk saat ini tentunya kita memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada Wali Kota Makassar saat ini, yaitu Bapak Munapri Arifudin, yang benar-benar ingin mewujudkan janji kampanyenya untuk membangun stadion bertaraf internasional di kota Makassar. Nah, saya juga akan membahas sedikit tentang pertandingan PSM Makassar versus Borneo FC di pekan ke-29 BRI Liga 1 teman-teman. Ini akan menjadi ujian bagi PSM Makassar menghadapi Borneo FC di kandangnya teman-teman. Karena selain bermain di hadapan supporter lawan, tentunya PSM Makassar juga harus mewaspadai sang mantan, yaitu Kenzo Nambu. Kenzo Nambu di pertandingan terakhirnya ketika membela Borneo FC menghadapi Persib Bandung hampir mencetak gol indah teman-teman. Sayangnya sepakan jauh yang dilesatkan oleh Kenzo Nambu masih terbentur tiang gawang dari
Kevin Ray Mendoza sehingga tidak terjadi gol. Tapi ya, Kenzo Nambu tentunya akan memberikan segalanya untuk klub yang ia bela saat ini, meskipun Kenzo Nambu sebelumnya adalah pemain PSM Makassar. Bukan hanya Kenzo Nambu, tentunya pemain-pemain yang lain, tapi saya menyoroti Kenzo Nambu karena pemain ini adalah pemain yang cukup berjasa juga bagi PSM Makassar, di mana PSM Makassar kemarin berhasil juara bersama Kenzo Nambu juga. Cukup lama PSM Makassar tidak memenangkan Liga 1 selama 23 tahun. Artinya ya, pemain ini meskipun bukan lagi pemain PSM Makassar, ya tentunya memiliki ikatan emosional dengan PSM Makassar. Tapi ya, namanya pemain profesional tentunya akan memberikan segalanya meskipun akan melawan mantan timnya, yaitu PSM Makassar. Selain Kenzo Nambu, tentunya ada satu pemain juga yang cukup bagus permainannya ketika menghadapi Persib Bandung, yaitu Peralta. Peralta berhasil melesatkan 2 gol indah ke gawang Persib Bandung yang dijaga oleh Kevin Ray Mendoza. PSM tentunya wajib mewaspadai 2 pemain ini. Bukan hanya 2 ini, tapi saya menyoroti 2 ini, teman-teman. Tentunya ada pemain-pemain yang lain seperti Matius Pato, begitupun dengan siapa lagi, pemain lincah, sayap-sayap lincah yang dimiliki oleh Borneo FC, tentunya harus diwaspadai juga oleh PSM Makassar. Tapi ini karena Kenzo Nambu adalah mantan PSM Makassar, makanya saya memberikan sorotan sedikit kepada Kenzo Nambu. Begitupun dengan Peralta yang berhasil mencetak gol indah ke gawang Persib Bandung. Jadi ya, tendangan-tendangan jarak jauh begini yang kadang membuat gawang untuk sulit mengantisipasinya, teman-teman. Jadi PSM Makassar harus fokus, tentunya lini belakang PSM Makassar dan lini tengah harus bisa menetralisir serangan-serangan yang akan dibangun oleh tim tuan rumah tentunya, yaitu Borneo FC di pekan ke-29 BRI Liga 1. Karena PSM Makassar masih berpeluang untuk finish di 4 besar teratas. Kalau untuk juara, ya mungkin PSM Makassar agak sulit ya, karena Persib Bandung saat ini udah di atas angin di puncak klasemen BRI Liga 1. Kalau untuk finish di urutan ketiga, keempat, ya mungkin masih bisa diperjuangkan oleh PSM Makassar, dengan catatan tim-tim yang ada di atasnya saat ini ya tentunya mengalami pertandingan yang tidak positif di sisa 6 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1 saat ini. Yang jelasnya tentunya kita harus memberikan dukungan kepada PSM Makassar. Apapun hasil dari pertandingan yang didapat oleh PSM Makassar, kita berikan dukungan. Jangan hanya mendukung ketika PSM Makassar menang, tapi dukunglah PSM Makassar di setiap pertandingan. Mau menang, mau kalah, mau seri, ya kita harus berikan dukungan yang terbaik. Itu namanya supporter yang benar-benar mencintai suatu klubnya. Kalau ada masalah ya kita berikan kritikan, tapi jangan berlebihan, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.